Kuasa hukum dari Agus Salim atas gugatan donatur bodong, ya, terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. Hah? 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong dan langsung dilaporkan pidana. Karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Nopi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Ya, betul kan? Betul. Ada yang melihat saksinya di podcast tersebut kan? Ya. Nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal, ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan. Kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan menjadi kuasa donasi. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis, ya. Tapi nangisnya tidak dari hati, tapi nangisnya hati-hati. Takut dibilang kiri kanan. Nah, oleh karena itu kami minta hakim kasih kuasanya mana, ya sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Karena dia yang podcast menyatakan setuju dan dia menerima pertanggungjawaban. Dan hari ini persidangan dihadiri oleh dari Kemensos yang mengatakan salah. Mereka sudah menyatakan minta maaf tidak akan mengulangi, tapi apa daya. Nasi sudah jadi bubur. Uang Agus sudah habis, ya. Gus, uang kamu habis, Gus. Tapi jangan takut, Gus. Kamu nanti akan menang. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Gus. Siapa aja, Gus? Penjara, Gus. Gitu, Gus. Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya, ya. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Kita berhenti di perdata, tapi pidana jalan terus. Semangat, ada yang lagi bersampaikan? Ibu angkat Agus gimana? Siap selalu mendukung Agus. Nah, ini Ibu angkat Agus. Ini pengacara muda yang berbakat, silakan. Jalin mungkin. Tadi sempat terjadi kekacauan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebun maka akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Pengacara berbakat, Pari. Gimana Bang Pari? Pokoknya dari kita ya menambahkan dari pembicaraan Bang Farhad dengan rekan juga Rizali, intinya buat para kuasa hukum donatur maupun dari donatur terlihat banget di sini memang kezalimannya di mana mereka ingat ya, ini harus jadi catatan penting adalah dia menggugat dalam hal perbuatan melawan hukumnya itu untuk pengobatannya Agus Salim, bukan untuk dikasihkan ke NTT nih. Jadi ketika memang uang itu dihabiskan untuk
untuk saudara-saudara di NTT, jelas itu tidak sesuai dengan isi permohonan dari gugatan. Dan jadi jelas ya, jadi untuk masalah donatur di sini tadi teman juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mengajukan laporan polisi terkait adanya dugaan keterangan palsu. Ini kan sudah disebarkan juga di publik kan, bahwa dia bilang hakim ini katanya menyatakan secara sah katanya di Tangerang. Itu tercantum di VT-nya Pablo Benua, sarjana hukum. Dia bilang kalau 577 kuasa sudah disahkan oleh majelis hakim. Faktanya saya waktu itu hadir sidang pertama, itu tidak ada yang diajukan oleh dari kuasa hukum donatur terkait 577 kuasa. Yang diajukan hanya 2. Udah itu aja mungkin. Ya, surat kuasa bodong namanya. Tadi ada pemukulan. Saudara, suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Mungkin dia melakukan pemukulan budak saya. Dipukul, bukan cuma dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum. Saya mengambil visum. Itu aja sih. Dia nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara tuh nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia saya anak kecil mungkin. Oke. Gimana Ibu Lina suami dipukul? Ya, ini ada terjadi tadi insiden di depan saya sendiri langsung. Ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara atau penjahat. Kalau kalian mau adu taruh, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian mempermalukan Agus, silakan mempermalukan Agus. Tapi kami akan mempidanakan kalian. Itu saja. Kak, dari John Baju sebagai tadi saksi yang melihat mereka dipukul. Oke, seperti teman-teman tadi lihat dan kita juga menyaksikan arogansinya seorang lawyer dari sebelah yang seharusnya nggak pantas dipertontonkan di persidangan. Bahkan tadi juga sempat diteriakin mereka nggak menghargai persidangan. Hakim pun juga sempat berteriak untuk menyetop arogansi dari beliau dan sempat mengancam rekan saya akan menandai. Dan begitu selesai keluar ruang sidang sempat dipukul dan akhirnya sempat ramai dan tadi sempat kita pisahkan. Ya, kita tunggu aja proses selanjutnya. Rencana mungkin mau melaporkannya kapan, Bang? Sekarang mungkin, hari ini mungkin kita laporkan. Sekarang di Polres berarti. Polda, saya nggak mau di Polres. Udah itu aja. Tambahan juga terakhir. Oke ya. Untuk pengacara donatur yang telah menggugat Agus, kita akan lapor balik untuk terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Dia telah memainkan para tergugat termasuk Agus yang menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi itu. Dia mencabut kuasa, menggugat. Ini sama sekali telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai advokat. Untuk itu kita segera laporan ke DPN Pradi. Siapa aja? Ya pengacaranya yang donatur itu kita akan segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Oke. Gus, mungkin sekarang Agus tuh kepengenannya Agus terkait hasil swab. Ini kan udah dicabut ya Gus ya. Laporan terhadap Agus gugatannya. Mungkin Agus sekarang harapannya apa sih Gus? Kalau dari Agus sendiri? Ya. Gimana? Harapannya untuk sidang kan sudah dicabut juga. Gimana? Ya, kita tunggu putusan aja lah. Di status sidang hari ini kan belum ada putusan, Iya, belum ada masih putusan. dipertimbangkan, Masih dipertimbangkan. pencabutan masih dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi kita tunggu perkembangannya nanti hakim putusnya kayak apa. Apakah sidang dilanjutkan atau gugatannya pencabutannya diterima apa enggak? Agus tadi mendengar huru hara tadi di dalam persidangan seperti apa sih Gus? Yang harusnya mungkin sidangnya berjalan dengan lancar, tapi tadi ada kelas antar pengacara seperti apa Gus? Ya, menurut saya sih sangat tidak beretika ya, apalagi itu tadi dari pengacara donaturnya sampai mukul-mukul meja gitu. Seakan-akan itu membuat suasana jadi berantakan gitu, tidak menghormati hakimnya juga gitu. Saya berharapnya itu tidak seperti itu gitu, malah seperti itu jadi kayak gitu, malah jadi ricuh gitu. Kaget gak sih keadaan tadi di dalam? Kaget. Sedih juga sih lihatnya kok seperti itu banget gitu. Agus, ini kan meluangkan waktu jauh-jauh datang ke PN Tangerang sampai di sidang hari ini, gimana sih Gus mungkin? Ya,
jauh-jauh datang dari sana ya kecewa banget dia dengan adanya seperti itu gitu, dengan etika yang tidak pantas, maksudnya di depan majelis hakim itu sangat tidak pantas sekali sih menurut saya sih gitu sih. Gus, tapi masih pengen ini nggak sih Gus, kayak memperjuangkan hak-hak Agus yang mungkin uang 1,3 M gitu? Ya namanya hak, kalau namanya hak tetap kita perjuangkan, ikutin aja prosesnya seperti apa itu. Ya karena saya pernah bilang kalau namanya rezeki saya ya alhamdulillah, kalau nggak pun ya udah gitu. Tapi Agus masih ingin terus itu juga ya Gus, maksudnya ya secara tidak langsung mengharapkan juga ya Gus ya untuk uang gitu Ya kembali. saya bilang ikutin aja prosesnya. Iya, nanti juga tahu ujungnya seperti apa gitu. Gus, tapi kan balik lagi kan uang sudah didonasikan ke NTT sendiri. Melihatnya seperti apa sih Gus, yang Agus masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya sendiri? Kecewa dan kecewa banget. Sangat kecewa. Gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Untuk pengobatan Agus sendiri sekarang mungkin seperti apa Gus? Berjalan masih tetap Kalau untuk prosesnya pengobatannya tetap berjalan sih. Tetap aja kalau pengobatannya tetap berjalan. Walaupun itu udah diarahkan ke NTT sana. Gus, Bang, ini kemarin sedikit nih agak merasa sedikit rame nih kamu bikin TikTok dengan Wawa. Iya. Ini gimana sih bisa jadi viral lagi? Gimana? Banyak lagi hujatan-hujatan. Ya itu saya tidak bisa berkomentar sih, itu terserah netizen aja. Biasanya dari kemarin juga netizen ya bodoh sampai sekarang sih. Jadi biarinlah mereka mau komentar apapun, ya udah terserah. Saya pasrah aja sih. Bebas mereka mau berkomentar seperti apa. Agus berarti memang sekarang lagi rutinitasnya sering live TikTok gitu ya? Ya untuk menghibur diri aja sih, gitu. Menghibur diri, ya supaya nggak stres juga gitu. Mau kemana-kemana kan nggak bisa. Ya saya juga nggak bisa menikmati, nggak bisa melihat ya. Mungkin dengan salah satu dengan live streaming ya mungkin bisa menghibur diri saya sendiri sih. Gitu. Tapi gimana Gus, artinya ini kan live TikTok kan selalu di notice sama publik nih. Apapun yang Agus lakukan selalu salah. Mau tidak mau kan Gus ya. Ini gimana Gus, Agus menghadapinya dari sendiri, publik sendiri? Sudah bodoh amat atau Ya gimana? udah bodo amat sih. Ya udah apa aja yang pada diri saya udah semua salah sih, nggak ada yang benernya. Mau dari penampil dari ujung rambut sampai kaki, mau saya ngomong nggak ngomong, nyapu tetap aja salah. Ya biarin aja. Terserah mereka. Saya udah bodo amat sih. Udah itu aja sih. Apa Gus yang bikin sekarang sudah nggak peduli lagi dengan omongan orang? Hah? Apa yang membuat Agus sekarang, dulu kan sempat tertekan dengan omongan publik sendiri, tapi sekarang Agus sepertinya sudah nggak mau melihat omongan orang, udah bodo amat nih kesannya. Ya bodo amat, saya juga nggak ngelihat juga, ngapain saya peduliin juga sih. Emang saya ngelihat, saya juga nggak ngelihat mau komenan mereka seperti apa juga, saya kan buta. Mereka aja yang komen-komen capek-capek, ngetik-ngetiknya buat apa, orang saya juga nggak ngelihat. Biarin aja hujatan, saya juga nggak peduli. Sekarang lebih menikmati hidup atau seperti apa sih Dia dia menikmatin hidup lah, ngapain kita nikmatin hidup orang, hidup kita yang nikmatin dulu lah. Gus, sedikit dong soal tuntutan Aji yang kemarin kan vonisnya 6,5 tahun gitu, lebih lama gitu daripada tuntutannya gitu. jaksa? Nah, itu benar-benar jasa yang adil, alhamdulillah gitu ya, lebih dari tuntutan. Iya, ya jaksa hakim yang luar biasa adil lah begitu. Ternyata keadilan dari Tuhan ada, keadilan dari majelis hakim juga ada. Terima kasih buat majelis hakim yang udah memberikan keputusan yang luar biasa buat bagi Agus. Sudah puas atau gimana Gus? Puas aku dengan keputusan hakim. Oh, seperti itu. Iya. Apa yang membuat ini hukuman yang pas buat Aji sendiri? Ya itu kan udah berproses juga, udah. Yang sudah lah. Saya sudah tidak mau lagi. Kalau yang sudah terjadi, yang sudah dihukum, ya sudah biar mereka dia menjalanin apa yang hukuman dia. Saya juga udah menjalin apa yang ada pada diri saya. Itu aja sih. Apa Gus setelah ini, setelah sidang sendiri semua hukuman Aji sudah ditetapkan, apa yang Agus lakukan ke depannya? Hah? Mau Agus lakukan ke depannya? Kalau untuk ke depannya kita lihat aja seperti apa ke depannya gitu. Berproses itu semuanya. Saya nggak bisa jawab gitu. Nanti biarkan waktu yang menjawab prosesnya seperti apa. Oke, makasih Gus. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Dan hari ini langsung ke apartemen lagi atau gimana Gus? Iya, ke apartemen langsung kita pulang. Gimana Gus? Berubah lokasi? Apa mau tinggal? Rasanya gimana? Saat tinggal di apartemen? Ya nyaman sih. Gitu. Ya namanya